alegoris gitu, teologi alegoris. Saya seperti tenggelam selalu di situ. Alegoris itu begini, saya percaya setiap huruf di Alkitab itu punya pesan. Itu alegoris. Jadi sebab kalau kita cuma letter, kadang-kadang kalau kita sudah belajar teologi, kita bilang nggak bisa, ini di luar konteks nih. Kan? Lah Roy bisa ngerti itu kan? So, ini konteksnya sama gitu. Saya juga percaya kontekstual gitu, tapi maksudnya gitu, saya nggak mau membatasi Tuhan. Dalam hidup ini, tulisan di do super mi bisa jadi suara buat kita. Ngerti? Kamu baca koran hari ini, kamu bisa baca ini, kayaknya Tuhan suruh saya baca nih koran. Ngerti nggak? Saya ketemu orang, dia ngomong, nggak kebetulan gitu kayak, kenapa saya ketemu orang ini jam segini, hari ini, dan cerita ini. Nah itu semua bagi saya mesti terima sebagai, ini nggak kebetulan. Jadi cara kita lihat Alkitab pun begitu. Ya, misalnya kamu baca Alkitab Mesir. Ya. Kalau kamu cuma lihat Mesir secara geografis, ya dia di sana, di Timur Tengah sana, gitu. Tapi kalau kamu lihat Tuhan mau pesan apa ya lewat Mesir, lewat kata Mesir. Nah ini yang dahsyat, gitu. Jadi saya kepengen saudara-saudara tangkap semua pesan itu secara profetik, gitu. Kalau namamu Maria ada di Alkitab, gitu. Gitu. Maka pergilah Maria. Oh, berarti beta mesti pergi ya, terserah, gitu kan? Gitu. Ya toh? Gitu. Nah, tapi kalau nama lu Astuti, di mana lu mau dapat gitu kan? Nah, ini yang saya maksud. Itu jangan tuh ya. Kalau namamu Paulus, ada. Nah, kalau Edi mau cari di mana gitu kan? Kadang-kadang kita di mana ayatnya? Kan kita gitu. Mana gitu. Pak, ayat jangan merokok di mana? Nah, saya kasih kan, tubuhmu adalah bait Allah. Oh, itu kan bait Allah, Om. Ini ngerokok. Nah, udah tahu gua dia mau ngetes pendeta nih biasanya kayak gini kan? Gitu. Saya coba cari satu yang baik. Saya dapat kitab Yesaya, saya bagi buat dia. Bunyinya gini, jangan engkau belanjakan jerih payahmu untuk sesuatu yang bukan roti. Udah bagus dong itu kan? Dia bilang, itu kan roti Om. Ini rokok. Mulai kurang ajar nih saya tahu nih. Ya kan? Ya kan? Gitu. Dia nggak perlu, dia bukan mau bertobat, dia mau ngetes pendeta nih, dia minta gitu kan. Saya bilang, emang kalau lu cari dilarang merokok nggak ada. Nggak ada dia. Gitu. Bahkan ada jaminan orang yang nggak merokok lebih suci dari orang yang merokok. Saya tahu itu. Saya bilang. Nggak jaminan itu. Tapi gini loh, Tuhan itu ciptain manusia ada gunanya. Semua organ itu berguna. Hidung, kuping, semua itu ada gunanya. Kalau dia ciptain manusia buat isap rokok, pasti lu udah dibikinin knalpot di kepala. Nah, jadi saya udah terpaksa begitu kan, nah gitu. Karena ya seperti itu. Jadi sering orang suka tanya, mana ayatnya? Nah, coba kita buka Hosea 2. Hosea 2 ayat 19. Hosea. Mana tuh Bible English Indonesia? Hosea 2 ayat 19. Nah, ini Hosea. Ini Hosea second. kalau kita hubungkan dengan Natal dan semua hari ini, saya mau bilang bahwa Hosea ini disebut nabi kasih. Karena dia lagi baik-baik, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu begitu, kawinin tuh pelacur. Nah itu profetik. Nah sering hidup kita yang memberi pesan. Nah, makanya saya bilang kayak di Manado, di Ambon itu orang tuh nggak suka lihat gereja karena gereja jadi main-main gitu kan. Biar orang minum cap tikus, mata orang rohani. Gimana tuh rohani? Sembarangan. Iya dong, susah dong. Iya kan. Nah itu yang kita jadi tertawa orang kan. Sambil orang mabuk, orang nyanyi, susah ada sobat. Ada sobat kita. Ya kan? Jadi Hosea 2. Nah,
Sebenarnya pelacur itu kita. Second machine. Pelacur itu kita semua. Gereja itu. Jadi Hosea, nabi pada perjanjian lama itu hidupnya alat peraga. Tuhan suruh tidur telanjang, Tuhan suruh jalan mundur, Tuhan suruh pangkat roti di atas kotoran. Itu aneh-aneh kalau saya baca. Ini gimana sih Tuhan itu? Tapi itu semua pesan. Itu semua pesan. Itu semua pesan. Nah, ayat 19, Verse 19. Tuhan bilang ini, aku akan menjadikan engkau istriku Verse 19 untuk says, selama-lamanya. as you read, Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Waduh, saya kalau baca ini seperti dirayu sama Tuhan. verse Ini looks kita like yang God kotor, is kita yang hancur, kita yang kinda itu kalau saya kemarin bilang manusia giving berharga, you, saya nggak like, pura-pura. all the love. Ini lihat, kalau mau lihat isi hati Tuhan, ini dia sudah. See the heart of Gitu. Aku akan menjadikan engkau istriku. Coba gereja disebut apa? Mempelai kan? church meeting. Ya, mempelai. Ini bahasa orang dewasa sekali. Ini bukan bahasa orang anak-anak kecil. Gitu. This is Aku not akan a menjadi little kid's istriku word. dalam It kesetiaan. said, Saudara boleh nggak baca I Alkitab will tadi pagi, Tuhan dah rubah kesetiaan. before you to be Kan dibilang ini, ratapan, ya kan? his wife. Setiap pagi aku memperbaharui kasihku, ya. Jadi tiap pagi Tuhan punya kasih yang baru. Jadi gini, tadi pagi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tadi pagi, bukan yang kemarin. Amen. Bukan dengan yang kemarin. Tapi kita bisa tadi pagi datang dengan Tuhan dengan kasih yang kemarin. Kita bisa. Karena kemarin penyembahannya enak, tadi pagi kita bikin dia kayak kemarin. Kita nggak bawa yang baru untuk Tuhan. Lihat pujian kita bosan di gereja, cara kita menyembah bosan ya. Karena memang cuma itu kita nggak pernah punya yang baru untuk Tuhan. Makanya Alkitab bilang nyanyikanlah nyanyian baru. Tuhan rindu satu yang baru dari kita. Gitu. Kita itu terus. Gitu. Nah ini dalam sekali loh. Aku menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga aku akan mengenal Tuhan. Jadi Tuhan nggak menyerah. Gitu. Tuhan nggak menyerah dengan kita. Tuhan nggak menyerah dengan kita. Gitu. Nah kata Ibrani untuk istri itu aras, gitu. Itu artinya mengikat dalam satu perkawinan. Gitu. Nah ini masa depan gereja, ini masa depan gereja, masa depan gereja ini. Kalau kita lihat Hosea, artinya Tuhan akan meminang kita, Tuhan akan menikahi kita, gitu, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih dan kekuatan. Ini dia. Ini sudah. Tahu nggak ini semua kondisi kalian yang di Amerika? Ya, saya percaya kalian akan punya pesan banget karena kalian lihat sudahlah apa sih yang nggak ada sih di sini? Ini udah super power banget nih kan ini udah. Dan kalian seperti ini nggak ada di bangku kuliah nih, langsung di batamu pak, gurunya Roh Kudus langsung. Nih lu lihat nih kemampuan manusia nih kan. Jadi kalau kita lihat dengan Alkitab ya, kejadiannya akan begitu paradoks, bedanya harus jauh sampai orang bisa bilang iya ini Tuhan. Sebab kalau cuma tipis orang nggak bilang itu Tuhan. Ya saya bilang ini kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi dunia mesti gelap, mesti kelam, baru terang ini bisa. Amen.